Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Salawat Riyadul Mustafa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, walaupun malam samangken mentak kalero bon malam sangalekor atau malam awal Dzul Qa'dah nggih. Otaba mandul Qa'dah maturana neka apa? Takepek neka ieu. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata mencakna orang using niku kesep otaba kasep terlambat untuk saling maaf memaafkan. Sebagaimana tema pengajian di malam hari ini Kika Dinto halal bihalal. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaula panjenengan neka odi edunya ki kampung moncar kampung apa neka gumuk kantong ya. Walodem dan sekitarnya ki pasti odi geneka beda taretan. Kita punya keluarga, kita punya saudara. Ki kakak, alek, paman, sapopo dukale, otabo ki neng geneng. Kinya mana odi edunya kampung ki pasti beda taretan. Kita tahu boleh mensampen neka odikna alas purwo, odik kadibian ki taretan na mana bi motak otabo apa tak ngerti. Otaba odi baluran ki akancaan ben kedeng otaba sape. Tapi kan odi edunya kampung bode taretan sapopo paman dan seterusnya lah. Beremah urusan hubungan dek kataretan keluarga family neng keneng neka agama ngatur neka beremar. Agama neka bu pak benikun perak ngatur urusan salat malolo. Saya pikir agama mereka ngatur urusan sholawat malolo, awiritan, puasa, ngaji Quran. Engki mereka termasuk urusan agama. Engki benar. Tapi bukan hanya itu yang diperhatikan oleh syariat. Odi etunya, bode keluarga, bode taretan, aneka agama juga ngatur. Ya Al-Quran bode bib, Al-Quran bode. Kan sampean pun sokut benar kan sampean insyaallah ngaji Quran kan iki. Kaula yakin jamaah Riyadul Mustafa keneka bejana bulan Ramadan ki buru insyaallah hatam 10 kali ki sampean ki Pak ki. Masyaallah moga-moga tarema azarang Allah Subhanahu wa taala. Mon 10 kali. Ki moga-moga istiqomah ki amin Allahumma amin. Dorama ayo ngaji Al-Quran, silahkan ngereng buka Al-Quran. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu. Wa ati parengi, beri, kasihkanlah, berikan dzal qurba dekataretan keluarga haqqahu haknya mereka. Teti taretan apa jenengan kakak alek sapopo paman apa boleh pak emak sakapian apa mereka semua punya hak. Sekaula panjenengan parenta pakon dari Allah kaangkui maringi hak nataretan. Apa bib nyambung sambung. Ketika sampai merasa kibib nyamana ode itunya pasti saya pasti punya saudara, sambung dengan mereka. Jangan sampai pegek. Saudara sampai kapanpun tetap saudara. Tak ada caretan mantan saudara neka sobung. Sampai kapanpun kita tetap taretan. Bebti men kedua 5 tahun saya tapongkor kita taretan gaul. Samangken pun coret ben gaul beb. Samangken pun dadi mantan taretan. Tada pak, tada caretan mantan tada. Sampai kapanpun saudara tetap saudara. Makanya cak na orang ngosing beremah sak duluran sak
lawasi. Sak duluran sak maturana berma. Sataretanan satarasa wan kene. Kimanter neka cakan Riyadul Mustafa terus menjadi saudara baik di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus kudu nyambung neka. Apalagi dengan orang-orang yang dengan kita ini ada hubungan kekeluargaan darah. Sesama umat Islam saja yang tidak ada hubungan kekeluargaan, kaula panjenengan epakon kangku nyambung. Napa boleh ke orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita? Bahkan dalam Al-Quran ayat lain Allah menjelaskan sampai tertawa bermareng-oreng se oleh ridhona Allah bib tuaki kalau bib tu apa pak? Kalau ridhona Allah bib masya Allah permintaan yang luar biasa. Karena orang banyak saya minta urusan pes lancar, banyak orang saya minta urusan otang mantur cepat pona kan ya kan? Pak mun bodoh orang minta ridhona Allah kan mereka doa saya luar biasa. Bahkan sampai pas bulan Ramadan kan sokut baca bermadu ana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal tu Gusti abdi nanyo ondak keajunan ridho ajunan ya Allah. Kita mengharap ridho Allah. Kimanter sakabianna ngolle ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Man sampean tertawa beb berema beb tandena abdina keneka termasuk orang se ampun oleh ridhona Allah. Napa beda tandena beb? Beda gempang. Berema beb Allah berfirman walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala. Tanda orang-orang yang sudah mendapat ridho dari Allah, mereka adalah orang-orang yang terus sokut istiqomah nyambung kepada siapa-siapa saja yang diperintah untuk disambung. Menkataretana bagus, kakakna bagus, kaalekna kasapopona, kakeluargana keneka bagus, sabung cemacem panas-panasan otabe masalah selanceng langsung damai keneka neka tandena oleh seoleh ridhona Allah. Tapi men sampean beb doa oleh ridhona Allah kataretana to karan tak remare. Bodoh tak bodoh? Banyak keneka. Kataretana soker malolo tak terima nas-panasan. Tak bisa kena beb tak tarema tuna. Taretan tapi mak kalakuan nggak kena kabeh dina pun selanceng doana pabenyak maca Allahumma inna nas'aluka ridhoka jek 1000 kali 1.000.000 kali kalau perlu. Tapi men katretan atau karan pegek tidak mau menyambung lagi mustahil akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Men urusan masalah beng saya beng neka hadir ka keluargana insyaallah masing-masing ada masalah betul? Beb bener beb. Kalau dengan saudara keluarga pastilah ada masalah. Tapi mau sampai kapan akan dibawa itu masalah? Kadung masalah na ampun 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ki ngak boy gini ya Pak. Kau lebih menaita mau orang gini langsung memori gini urusan masalah si dimen langsung mereka buka kabeh nih kabeh sarah gelo nih. Mau sampai kapan kita nih memendam amarah dendam kesumat ya yang dirawat diterus-teruskan untuk saudara kita tak ada manfaat Pak tak ada. Mau sampai mereka pegel malolo panas kataretan oleh apa oleh WC kiwonten menpelengan engki tak bisa tedung saben malam. Kenapa? Karena memikirkan masalah tak remare. Beremah tina pun masalah biarlah berlalu. Saya penting terus dengan saudara kita menyambung karena menjalankan perintah dari Allah dengan harapan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Memang Pak Bu, memang kadang-kadang kita ini harus berhadapan dengan masalah yang berat. Kadang-kadang masalah itu datang bukan dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri. Ongkuan beb,
kaula neka ki terro beb berhubungan baik boleh neka silaturahmi nyambung boleh terro. Tapi pes 100 ibu neka beb. Boh tak bisa men engak kabeh seben langsung ngamuk kaula neka beb. Terro nyambung boleh cek terro nah. Tapi pesena kaula beb tak tahu kan ngadima bonelang 100 juta beb. Ada benda nyare juga ada pun tak boleh tak tarema kalau nake beb. Ya tergantung sampai lebih berat urusan duniawi atau ingin betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menceterai oleh ridhona Allah harus siap dengan cobaan yang berat. Terkadang datang dari orang terdekat. Sampai buah kibu dalam maqalatul Arab, perkataan Arab, wa minal agarib kal agarib. Arti gembang apa? Arti gembang saya semak saya nyengak. Kan lagi, saya semak saya nyengak. Ongkuan beb taretan bibi kalau kayak ya terjadilah. Mohon maaf, sabaran lagi sabaran yang sering terjadi urusan warisan. Nih mencakna orang jebe lagu lawas. Wah tokaran tak nih beb kau lo naik beb si aja ge emak naik 10 tahun beb kau lo alako nyari pese kangkui emak meli obat ke dokter ke rumah sakit ya beb pese banyak yang kumak beb kakak tak datang sekali beb tak nengku tak beremah tak nyambangi emak sampai emak naik sobung wafat tak datang naik beb bejena pembagian warisan beb mau temu datang orang keneka coba deh. Wah ngamuk pun. Keneka beb kakak oleh sebenyaan saya tak pernah aja ke emak tak kau lah saya 10 tahun neka. Oleh sako nek tak bisa tokaran pun tina pun. Beda tak beda? Banyak. Beremaki itulah cobaan sampean ya. Itulah cobaan sampean. Ya mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bahkan dikatakan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin keneka cicit Kanjeng Nabi. Man maturana piyok nagi ebebena kompoi piyok nagi piyok. Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali benjukan putra Siti Fatimah putra Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin mapolong kompoya taretan na keluarga na ipapolong wasiat. Apa nasihat Imam Ali Zainal Abidin? Imam Ali Zainal Abidin nek apa sabenare pada ben sampean insyaallah pada bermah sabenare men abejeng tahajud 1000 rakaat. Sami akadi jamaah Riyadul Mustafa taraweh 20 eta berbelu. Caca 1000 rakaat. Jauh gelo gini kan. Orang yang luar biasa urusan ibadah. Kompoya pas anak sakabin na papolong nasihat. Na iya kawa suhbata koti irahim. Na saya ngaki akan caan dek ka orang-orang se mapege dek kataretan na tokaran panas cek kancai nyari kancai si lain pun nyari kancai si lain. Anak apa budak apa? Fa inni wajatuhu malunan fi thalathati mawadhi'a min kitabillahi ta'ala. Na abah neka ngaji Quran na dalam Al-Quran keneka pangeran Allah Subhanahu wa ta'ala alaknat kangku orang sema pegak dak kataretan na musuhan panas-panasan taknya apa ben seterusnya geneka elaknat benih setong 3 kali 3 kali dilaknat oleh Allah untuk orang yang putus dengan keluarganya, putus hubungan dengan saudaranya, dilaknat sebanyak 3 kali. Cek nyemak pun saya enggak menbekna nyemak kau orang saya kening laknat ta Allah, saya enggak. Walaupun tidak melakukannya tapi akan kena nanti kualat sekitarnya. Ayo, saya enggak, ayo yang ada masalah-masalah dengan saudara, ampun pun selesai, bereskan masalah. Berema, ya ayo. Yang punya salah, insya Allah yang hadir termasuk saya yang bicara ini. Insya Allah masing-masing punya salah dengan saudaranya. Bagaimana? Jangan malu, jek todus, jek gengsi kangkui minta maaf.
Salah ya salah. Membahasa olahraga neka kudu sportif. Kan iki kudu sportif. Salah yang mengaku salah. Sapa ora neka engko salah neka. Beda apa? Kisah ben kok amain ben bidina sampean. Wah, rame itu. Beremah, si penting pon ya sportif minta maaf. Perkara ibu di beda masalah boleh atau beremah si penting minta maaf. Kita harus mengaku lah salah ya salah. Nah, pas beremah beb yang disalahi, yang diganggu, jangan berejek cerek kanggunya pora. Cerek kanggunya pora. Yang punya salah jangan malu, jangan gengsi untuk minta maaf. Yang disalahi, yang disakiti, cerek kanggunya po. Bagaimana ya maafkan? Tak bisa beb tak tareman. Pegel kau beb panas hati kau udah. Sampai petong toronan tokaran bon tokaran. Eka lagi arek bon kau lo. Sambeli waduh lancung bon ceritanya. Bagaimana? Coba sampai lihat sifat pemurahnya, pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Sabenare Bu, Pak, sabenare saya kurang ajar dek ka pangeran dek ka Allah. Berapa orang kira-kira totalnya? Sa Indonesia pun, Sebenyuwangi men total saya kurang ajar dek ka Allah, saya tak sholat, saya benarin ngenom, saya benarin aneka pergaulan bebas narkoba, men bitong total lah berempat orang. Banyak tak banyak? Cek banyak na ebuan beb atosan ebu keneka. Lo ternyata yang maksiat kepada Allah, yang tidak sholat, yang minum, yang macam-macam, tetap parengnya nikmat ben Allah, sapora ben Allah. Padahal andai kata Allah marah untuk mengirimkan bala, bisa saja mudah gampang, tak sarah. Tapi Allah lebih memilih untuk memaafkan mereka, bahkan tetap diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan salahnya pun bukan satu kali, sebenarnya mereka ngelakuin salah dekat Allah. Kita tetap sapora sareng Allah. Deh kaulia panjenengan manusia baru disalahi satu kali pun ngamuk tak rokaruan. Cerek, tak mau berok kangkunya pora, baru disalahi satu kali sudah. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Allah Subhanahu. Allah yang tiap harinya disalahi jutaan manusia, Allah maafkan kesalahan hamba-hambanya. Kenapa kita yang baru disalahi oleh orang terdekat kita kok berat untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka? Makanya ayo yang disalahi, yang diganggu, yang disakiti, jangan berat untuk memaafkan. Yang punya salah, yang mengakulah salah, yang sportif. Sehingga ketika ada pertukaran semacam ini, yang punya salah mau minta maaf, sekaligus yang disalahi ya juga mau memaafkan, pantas cocok disebut halal halal cocok. Kenapa? Halal itu artinya rela, ridho. Halal saya pertama maksudnya keneka tolabul halal, nyoon halal lah, nyoon ridhona. Halal yang kedua bagaimana? Yang disalahi, yang disakiti memberikan ridho, memberikan rela. Walaupun tak pasang terop, sobung pengajian, sobung habib, sobung pidato, kita temu jalan, sapuran lagi, ongki depada. Ketika itu halal bihalal sudah. Kita mu toko otaba minimarket, abi tak tapan gigi nyoon pangapora lagi kalau bodoh salah, engki sami-sami kalau naik bodoh salah juga sapuran lagi. Ketika itu walaupun di minimarket, walaupun toko, walaupun pasar, saat itu juga sedang terjadi halal halal. Tapi hadir ke pengajian, bodoh teror, bodoh habib, bodoh solawatan, cemacam keneka, salah tak poran kangku nyoon ya bora. Salah tak poran nyapora ki benih halal halal kang. Apa? Haram haram. Gentai boy judul lah bu. Di kang. Hadir acara apa? Haram haram. Kenapa ya tidak ada yang mau minta maaf? Tetap dengan pendirinya tak bisa beb. Kalau naik kaki saya salah beb. Tapi kan kalau naik atoaan beb. Kalau kan tokoh masyarakat, masa nyoon sapora saya ngodoan naik. Wah tak boleh aturan naik beb. Tak nasi ngodo bu tak bisa beb. Masa kalau saya nyoon sapora, saya salahkan saya toaan naik.
salbu tak ro karuan pun nika. Setongga borok, setongga temor. Ayolah buang ego, hawa nafsu pada tubuh kita ini. Makanya ya, kita ini kata Kanjeng Nabi, sodakoh paling afdalus sodakoh inda dirrahimil kasyih au kamakal. Sedekah saya paling afdal kasera kepada orang yang memendam amarah permusuhan kepada sampean. Kalau sodakoh kepada orang yang tidak ada masalah, enteng neka gempang. Bebeb kanca kaula neka bermah sebung masalah. Orang ngebagus beb. Kaula neka ngormat, kaula neka saya. Saben bulan kirimi sembako, kirimi pese. Kenapa? Tidak ada masalah. Tapi bagaimana sampean bisa sodakoh kepada orang yang benci kepada sampean? Tak poron, tak seneng ke sampean. Ayo bermah. Tak nyombong, tak maringi anu geneka. Sumbangan kangge orang geneka. Apa? Ki sembako tak apa orang geneka kurang ajar kakaula. Orang geneka panas kakaula kurang ajar. Tak kira sampean maringi pese utawa sembako pun jelas pun. Padahal ketika seperti itu, itulah sodakoh yang paling afdal. Makanya ayo, masalah-masalah yang sering terjadi antar keluarga, ya diselesaikanlah. Saling ada maaf memaafkan. Sponsor lebat kena kaki. Sallallahu alaihi Muhammad. Tolong panitia diamankan ini ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kena kaki. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun bon, cepat terus bon. Ngaji boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan yang lebih menakutkan hadirin hadirat, saya nako boleh bu, saya nggak nek kangguring orang saya nek sakone musuhan, nek sakone pegok, nek sakone tak boleh nyambung, kedeng lagi, qati urahimin malunun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang saya seneng pegok kata retana tak boleh nyambung boleh tokaran macam, aneka elaknat oleh Allah. Tekak wafat ta'i dalam Ka'bah. Walaupun wafat di dalam Ka'bah sekalipun, tapi ketika dia bermusuhan dengan saudaranya, putus hubungan dengan keluarganya, tetap elaknat oleh Allah Subhanahu. Mun samangken bu, men bada orang wafat musola masjid kampung neka rame. Orang-orang langsung ngalak apa HP no, foto, video, Masya Allah. Wafatnya husnul khotimah, wafat di dalam masjid, itu di viral kesana kemari. Ya silahkan itu husnudzon kita, enggak apa-apa. Tapi hakikat aslinya bagaimana? Wallahu a'lam. Cek wafat masjid kampung kaula panjenengan wafat dalam Ka'bah. Tapi musuhan katretanna tetap dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Nako beremah, bereskan sudah, bereskan. Mangkana napa boleh urusan masalah orang tua siampun wafat, siampun sobung, jangan dicerita-ceritakan lagi sudah, totop. Dan kadang beda pak, saporana, colok na orang saya tak patah nyaman nih beda di kampung nih. Lestari masalah pun sobung pun orang tua pun wafat dimen pun cuman kona, tojuk dengan enjang saya makin nyaman, beremah ke. Dimen paan be najong tak roka carita pun tak nyaman pun gini kan. Mulai sudah mau akan membongkar aib-aib kesalahan orang tua. Untuk apa? Faedahnya apa? Menceritakan kesalahan, kebobrokan masalah orang tua kita. Untuk apa? Tidak ada hasilnya. Bahkan menpotrana kompo yang ngeding tak tarema tokaran boleh akhirnya permusuhan mewariskan permusuhan ambulah. Tak usah cerita-cerita kelakuan masalah timin-timin totop. Buntu pas buang kata sewon. Tak usah buka-buka boleh. Ya memang seperti itu ya saudara, kadang-kadang yang menyakitkan kepada kita. Pak, Bu, orang lain nampeleng sampean sakit nasa tonggale pak. Kalau sampean ditempeling itu kol ben orang lain, benitaretan, ben keluarga, sakitnya satu kali.
Tapi mentaretan dibi nampeling sampean nokol panjenengan sakit nadu kali. Sudah sakit dipukul, ditempeling, dan yang lebih sakit lagi yang menempeling kita saudara sendiri. Bebek naret-taretan kan kok makpor nampeling, kan lebih sakit lagi. Tapi memang seperti itulah yang sering terjadi. Sampean tahu Nabi Yusuf bin Yakub alaihi wassalatu wassalam. Sejungka agi ya, yang mendorong beliau ke dalam somor gini kah? Siapa? Ayo siapa? Taretan dibi, kakak dibi, bener orang lain. Beb tu aki beb berat nih beb masalah kau lah beb. Kenapa? Bukan oleh efek nah beb. Siapa taretan dibi? Beb aduh kurang ajar kau lah. Sampai kan pendenan kan efek nah. Sampai jungka aki ka somor. Ki bunten beb. Oh Nabi Yusuf ka somor. Keendengan sampean gini kah? Napa boleh? Siapa boleh? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa beliau pernah difitnah main ben PSK pelacur. Sampean tahu siapa sih fitnah? Siapa opo dibi? Siapa? Korun gini kah? Orang gunteng, masya Allah. Lah gunteng suaranya neka nyaman. Mon ngaji kitab Taurat, mon samangkin bode MTT. Musabakoh tilawati Taurat, mensamankan kan MTQ pak, tilawatil Quran, mendimin kan MTT berarti gini, musabakoh tilawati Taurat neka ngaji, menang neka, orang ngegentong suaranya nyaman, orang ketiga paling alim, paling ngerti, paling cerdas tentang kitab Taurat pasira Korun, bener yang budu, orang alim pinter, lah orangnya alim, gentong, suaranya nyaman, keluarga Nabi. Apalagi sogi pak, komplit pun neka dunia akhirat pun komplit. Nalekana Nabi Musa main ngak korun neka beda aturan kaki maka luar jekat ke neka ngamuk tak terima. Kurang ngacur neka pajak neka opet tu macam-macam. Sampai pada akhirnya dengan kisah yang sangat panjang Nabi Musa yonceng. Korun mabudu acara seonceng beni 100-200 salapangan Bani Israel onceng kapi ebuan si hadir ebuan salapangan onceng Nabi Musa sampai onceng korun pengajian ya Arab kangkui pidato wah kiki semangat dakwah pidato Nabi Musa siapa sih ngelakoni zina bakal neka rajam pendempas dilempar sampai dia mati nerangaki tentang hukuman orang zina. Dijebak sama Korun. Saporana Nabi Musa beda pertanyaan, interupsi. Eki, silahkan tanya apa? Beremas mon saumpamana saya ngalakoni zina panjenengan. Neka ya dek naibuan umat Bani Israel berem. Saumpamana cangkolang gini ke Nabi Musa. Tapi dimen kan sebung cangkolang gitu Pak. Ya bahasa kita lah. Beremamon saumpamana saya azina panjenengan. Walaupun saya yang berbuat zina tetap dihukum. Nabi Musa neka bedoreng bini ngaku sama saya pernah main sama sampean. Ternyata pelacur sudah dibayar. Bejer pun mbak neka anak duit gede gitu. Tapi anak tugasnya gitu. Kau wis cair kok duit engko yo beres. Apa tugasnya? Fitnah Nabi Musa. Mancing. Mana perempuannya? Mana ceweknya? Pakai luar. Ongkuan naik di atas pentas. Nabi Musa duka ongkuan Pak. Nabi Musa orangnya nih temperamen. Dimen Pak. Nabi Musa nalekan bade malaikat Israel keangkui mencabut nyawa. Malaikatnya kayak tampeling. Malaikat tampeling. Berma sampean ayo. Ya coba sampean niru Nabi Musa ya. Nanti kalau Israel datang ke sampean, coba tambeleng. Tak sontok geluben malaikat sampean. Nabi Musa duka kurang ajar. Mbak, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada saya, demi Allah yang membelah lautan untuk Bani Israel, jujur, apa betul perkataan Korun? Ngeter orang bini neka, embak neka, langsung takut. Ya Allah, saya ini sudah jelek. Dalam hatinya dia berkata, engkau laju buat jadi pelacur. Apakah saya mau lebih jelek menfitnah seorang nabi? Nyoon tobat langsung, nyoon sapora Nabi Musa, punten sampean tak main ben kaulah saporana, saya dibayar sama Korun. Nabi Musa kangge fitnah panjenengan. Ngamuk Nabi Musa. Dengan cerita yang panjang pada akhirnya Korun diadab oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kisah yang nyata di Al-Quran disebutkan. Menunjukkan kadang-kadang masalah, cobaan itu datang bukan dari orang lain, saudara sendiri. Maka namun panjenengan odi etunnya fitnah taretan, pesen eka bu taretan, bodoh masalah, warisan taretan eka macam-macam, jangan kaget, cetak kerja. Itu sudah lagu lawas, memang seperti itu. Ya mudah-mudahan ketika panjenengan tetap istiqomah, walaupun masalah datang bertubi-tubi tetap nyambung, boleh tetap silaturahmi, jak kaboter. Bayaran sudah disiapkan sama Allah. Apa bayarannya? Insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo hadir acara semacam ini, jangan cuma slogannya tok hal bihalal, percuma. Mulai dari bermasalah, bereskan, selesaikan, insya Allah semuanya keluarganya dirahmati oleh Allah dan pada puncaknya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya kepada para habaib. Ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.